Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji karakterisasi, yaitu X-ray diffraction. Ini adalah kelompok kami, kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang X-ray diffraction. Untuk konten materinya, ada pengertian dari XRD, kemudian tujuan, prinsip, cara kerja, dan juga hasil dari karakterisasi XRD. XRD atau biasa disebut dengan X-ray diffraction merupakan suatu teknik analisis non-destruktif, di mana biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan secara kuantitatif tentang bentuk-bentuk kristal yang biasa disebut dengan fase. Tujuan dari X-ray diffraction yang pertama yaitu untuk mengkarakterisasi struktur, yang kedua ukuran kristal dari suatu padatan, yang ketiga mengetahui pola penyebaran kristal, yang keempat identifikasi material. XRD dapat mengidentifikasi struktur amorf, akan tetapi sedikit sulit dibandingkan struktur kristal. Hal tersebut dikarenakan puncak yang dihasilkan struktur amorf berbentuk landai, sedangkan pada struktur kristal, kurva memiliki puncak yang tajam. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jika seberkas sinar X ditembakkan pada sampel padatan kristalin, maka bidang kristal ini akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan jarak gizi dalam kristal yang disebut dengan yang memenuhi hukum Bragg. Kemudian sinar yang dibiaskan akan ditangkap oleh detektor. Detektor tersebut kemudian akan mencatat puncak intensitas yang bersesuaian dengan orde pembiasan atau ODN yang digunakan, yang kemudian lagi akan ditampilkan dalam bentuk grafik, yaitu grafik diffractogram yang merupakan grafik hubungan antara intensitas atau CPS dengan 2 theta. Berikut merupakan alat-alat yang ada di dalam XRD. Yang pertama, tabung sinar X. Tabung sinar X terdiri dari gelas vakum dan filamen yang dipanaskan sehingga menghasilkan elektron energi tinggi, yang kemudian elektron tersebut menembak sampel yang berada pada logam, kemudian mendifraksikan sinar ke segala arah dengan memenuhi hukum Bragg. Alat yang kedua yaitu logam. Logam merupakan tempat sampel yang dideteksi di mana elektron yang bertumbukan dengan logam akan menghasilkan radiasi yang keluar melalui jendela tipis, bersilum atau slit dan membentuk sudut sebesar 2 theta. Kemudian ada detektor. Detektor digunakan untuk menangkap sinar yang dibiaskan, kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. Semakin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, makin kuat intensitas pembiasan yang akan dihasilkan. Kemudian ada slit. Slit ini berfungsi untuk membuat spektrum sinar X sejajar dan mengenai sampel. Ketika sinar X diproses sedemikian rupa dan mengenai sampel, maka atom sampel akan mendifraksikan sinar-sinar yang akan ditangkap oleh detektor. Cara kerjanya akan dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu bagian video. Pada cara kerja X-ray diffraction ini akan dijelaskan pada video yang akan ditayangkan, di mana terdapat 2 komponen penting dalam XRD. Yang pertama yaitu slit dan film, serta ada monokromator. Sinar X yang dihasilkan dari suatu tabung sinar katode dengan pemanasan kawat pijar untuk menghasilkan elektron-elektron, di mana elektron-elektron tersebut akan dipercepat terhadap suatu target dengan memberikan sebuah voltase dan menembakkan target tersebut dengan sebuah elektron. Ketika elektron-elektron punya energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron-elektron dalam target, maka karakteristik spektrum sinar X dapat dihasilkan. Spektrum ini terdiri dari beberapa komponen. Yang paling umum itu ada K-alpha dan K-gamma, di mana sebagian dari K-alpha terdapat K-alpha 1 dan K-alpha 2.
pada ke alfa 1 mempunyai panjang yang gelombang lebih pendek dan 2 kali intensitasnya lebih daripada ke alfa 2. Bisa dilihat pada video yang akan tayangkan. Panjang gelombang yang spesifik merupakan karakteristik dari target. Biasanya terdapat disaring, kemudian yang disaring terhadap kertas perak atau kristal monokromater yang akan dihasilkan sinar X monokromatik yang diperlukan untuk difraksi. Sinar X ini bersifat collimated dan mengarahkan ke sampel. Pada saat di sampel, detektor dapat diputar dan intensitas sinar X pantul dapat direkam. Kemudian geometri tersebut dapat memenuhi persamaan Bragg. Interference konstruktif terjadi pada suatu puncak dan intensitas terjadi. Detektor akan merekam dan memproses isyarat penyinaran ini dan mengkonversinya sebagai arus yang dapat dikeluarkan pada layar komputer. Jadi di sini adalah metode penelitian dari karakteristik material pasir besi dengan menggunakan X-ray diffraction di Pantai Marina, Kabupaten Bantaeng. Di sini pertama-tama yaitu pengambilan sampel. Jadi sampel di sini dibagi menjadi 3, ada sampel A, itu pasir besi yang berada di bagian permukaan, sampel B, pasir besi yang berada di kedalaman 1,5 meter, dan C, pasir besi dengan kedalaman 3 meter. Lalu kedua yaitu preparasi sampel. Jadi sampelnya dikeringkan pada suhu 150 derajat sehingga kadar airnya hilang selama 40 menit, lalu diayak dengan airan 200 mesh dan dipisahkan sesuai ukurannya. Lalu mengekstrak pasir dengan magnet permanen sehingga diperoleh sifat kemagnetannya. Hasil ekstrak dihaluskan sampai berbentuk bubuk. Lalu sampel dari bubuk tersebut akan diuji dengan alat XRD. Next. Nah, di sini adalah karakteristik dengan menggunakan alat XRD 7000 Shimazu. Di sini sama dengan metode yang dijelaskan oleh Mas Garin. Pertama-tama yaitu 1 sendok teh sampel ini dimasukkan ke dalam plat aluminium yang berukuran 2 x 2 cm. Lalu kemudian sampel tersebut dikarakteristik dengan XRD 7000 Shimazu dengan sumber tembaga KAL atau panjang gelombang dalam satuan Angstromnya. Lalu yang ketiga yaitu mengatur besarnya tegangan dan arus. Lalu pengambilan datanya diambil dengan data difraksi dengan rentang sudut difraksi yaitu 2 theta, dan kecepatan bacanya yaitu per detik. Lalu menembakkan sinar X menuju sampel pasir besi tersebut. Lalu akan tampak pada monitor atau layar komputer tersebut yaitu grafik difraktogram. Grafik ini akan dimunculkan pada slide berikutnya. Grafik difraktogram ini yaitu grafik hubungan intensitas dengan 2 theta. Lalu grafik difraktogram ini diinterpretasi dengan bantuan software match. Dan software match ini akan memberikan informasi tentang struktur kristal pada sampel dan menghitung besar ukuran kristal atau parameter fisik dengan persamaan sejarah. Next. Jadi sebelum mengkarakteristik material tersebut, dilakukan analisa data tersebut. Dilakukan analisa data terlebih dahulu, yaitu dengan mengatur nilai panjang gelombangnya, yaitu 2 theta. Lalu dari hasil perekaman sampel akan terbaca grafik difraktogram seperti grafik yang muncul pada layar ini. Lalu grafik difraktogram ini diolah dengan software match, dan software match akan menampilkan informasi struktur kristal, sel parameter, densitas, dan nilai HKL. Lalu parameter fisik ini ditentukan dengan persamaan yaitu D sama dengan K alfa per B cos theta, di mana D adalah ukuran rata-rata kristal dalam bentuk nanometer, K adalah konstanta Scherrer yaitu biasanya 0,9, dan alfa adalah panjang gelombang sinar X, dan theta adalah sudut difraksinya. Oke, next. Kemudian ada hasil karakterisasi secara umum. Karakterisasi dengan difraktometer sinar X bertujuan untuk mengetahui fasa kristal yang terdapat dalam sampel, mengetahui parameter fisik dan menentukan ukuran kristal. Dapat dilihat pada grafik di samping, semakin kecil ukuran kristalitis, maka makin lebar puncak difraksi yang dihasilkan. Ukuran kristalitis yang menghasilkan pola difraksi pada gambar bawah lebih kecil daripada ukuran kristalitis yang menghasilkan pola difraksi pada gambar atas.
Puncak difraksi dihasilkan oleh interferensi secara konstruktif cahaya yang dipantulkan oleh bidang-bidang kristal. Nah, berikut disajikan data yaitu penentuan struktur SRTO3. Nah, data tersebut didapatkan dari persamaan hukum Black. Nah, di mana hukum tersebut yaitu akan menampilkan persamaan yang akan didapatkan dari data ini. Nah, data ini akan digunakan untuk menentukan dia itu termasuk kristal kubus apa sih? Nah, dari H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat didapatkan jumlah kuadrat indeks Miller, yaitu secara berurutan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, kecuali 7 dan 15. Maka didapatkan kristal kubus sederhana. Nah, itulah bentuk kristalnya. Setelah itu, kita dapat melihat parameter kisi, yaitu A, dapat dihitung yakni didapatkan sebesar 4 angstrom. Sementara jarak antar bidangnya sesuai dengan D yang tertera pada grafik. Nah, next. Setelah didapatkan nilai-nilai tersebut, yaitu kristal kubus sederhana, parameter kisi, serta jarak antar bidang, maka dengan memanfaatkan software kristalogi, dapat divisualisasikan struktur dari SRTO3 sebagai yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Next. Nah, selain itu, di XRD sendiri juga dapat digunakan untuk menganalisa proses sintesis material melalui reaksi padat-padat yaitu MgO dengan Al2O3. Pada gambar ini diperlihatkan pola difraksi masing-masing material yang direaksikan yaitu MgO dan Al2O3 serta proses berlangsungnya reaksi sampai terbentuknya produk yang disintesis. Nah, pada awal berlangsungnya reaksi, pola difraksi campuran nantinya akan mulai terbentuk yang merupakan gabungan dari kedua pola difraksi senyawa murni oleh reaksinya. Untuk gambar A, itu akan terbentuk dan intensitas pola difraksinya terbentuk mengalami perubahan atau pembentukan puncak yang lebih rendah. Kemudian untuk gambar B, pola difraksinya akan membentuk material hasil sintesis yaitu MgAl2O4. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang X-ray diffraction. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.